Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Kewarganegaraan akan mengangkat kasus tentang terorisme di Indonesia yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Azriel Daniel Belmanalu, NIM 62231211109. Perkenalkan, nama saya Jan Faldi Alfredo Hasibuan, NIM 622311111. Perkenalkan, nama saya Angga Branti Kusiaan, NIM 6223121110. Perkenalkan, nama saya Levindo Padang, NIM 622332104. Perkenalkan, nama saya Fahrul Fauzi, NIM 6223121112. Perkenalkan, nama saya Joy Bakpan, NIM 622332111. Baik, tema yang kami ambil dari kelompok 5 yaitu tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Baik, pengertian yang kami ambil dari tema tersebut yaitu urgensi dalam konteks ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia adalah pentingnya memastikan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini mencakup aspek pertahanan militer, keamanan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga, memelihara, dan melindungi negara dari berbagai ancaman. Bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta berkontribusi pada pembangunan negara. Komitmen kolektif kebangsaan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional dan bela negara. Ini mencakup kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan bersama. Kolaborasi ini dapat membantu memperkuat ketahanan nasional dan membangun bangsa yang lebih kuat dan bersatu. Dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan penting untuk mendorong partisipasi aktif warga negara melalui pendidikan, kesadaran, dan pelatihan bela negara, serta mendukung program-program yang meningkatkan ketahanan nasional di berbagai sektor. Kasus yang kami ambil tema ini yaitu terorisme di Indonesia. Terorisme adalah tindakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, kelompok atau negara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan terorisme bersifat politik, ideologis, atau religius dan bertujuan untuk menimbulkan kekuatan, mengintimidasi atau memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Ciri utama dari terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Teroris cenderung menyasar target-target sipil atau non-kombatan seperti warga sipil, institusi pemerintah, atau infrastruktur publik untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Terorisme dapat dilakukan oleh individu, kelompok kecil, atau organisasi yang memiliki jaringan internasional. Beberapa kelompok teroris terkenal memiliki ideologi yang kuat, seperti ekstremisme agama atau politik, dan bertujuan untuk mengubah struktur sosial atau politik di Indonesia tertentu atau di seluruh dunia. Kelompok teroris juga sering menggunakan propaganda untuk merekrut anggota baru, menggalang dana, dan menyebarkan pesan mereka. Upaya untuk memerangi terorisme melibatkan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti peningkatan pengawasan dan intelijen, serta kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penindakan hukum. Pemerintah dan organisasi Indonesia yang juga berusaha untuk mengatasi agar penyebab terorisme seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan konflik politik.
Meskipun demikian, definisi terorisme seringkali menjadi subjek perdebatan karena variasi dalam konteks dan tujuan serangan teroris. Apa yang dianggap sebagai terorisme oleh satu pihak mungkin dianggap sebagai perjuangan kebebasan oleh pihak lain. Oleh karena itu, upaya untuk mendefinisikan dan mengatasi terorisme harus mempertimbangkan konteks lokal dan faktor-faktor yang mendasari tindakan tersebut. Kesimpulan, terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan global dan masyarakat di seluruh dunia. Untuk mengatasi terorisme diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk tindakan pencegah, penegak hukum, dan kerjasama internasional. Pada akhirnya, solusi yang efektif untuk memerangi terorisme memerlukan pemahaman mendalam tentang akar penyebab dan konteks dari tindakan tersebut. Detik-detik ledakan bom di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur terekam CCTV halte bus Transjakarta. Aksi bom bunuh diri. Aksi terduga teroris pun terekam kamera pemantau. Masih ada teroris masih. Starbucks. Hal-hal yang bersesuaian dengan terorisme dapat mencakup satu, kekerasan, yaitu terorisme biasanya melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis tertentu. Yang kedua, ancaman terhadap keamanan, yaitu terorisme menciptakan situasi yang mengancam keamanan masyarakat, negara, atau dunia. Yang ketiga, penggunaan ketakutan. Terorisme bertujuan untuk menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat atau kelompok tertentu. Empat, pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan terorisme sering melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan dan keselamatan. 5. Aktivitas ilegal. Terorisme seringkali melibatkan aktivitas ilegal seperti pengeboman, pembunuhan, dan penculikan. Berikut diagram fishbone terorisme di Indonesia. Yang pertama, penyebab utama dari terorisme. Yang pertama, politik dan ideologi yang ekstrim, kemiskinan dan kesenjangan sosial, diskriminasi dan kekerasan, keterbelahan dan kehilangan identitas, pengaruh media dan teknologi. Itulah penyebab utama dari terjadinya terorisme. Yang kedua, metode. Metode atau cara yang digunakan para oknum teroris untuk menyebarkan propaganda yaitu media sosial dan internet, radio dan televisi, poster dan brosur, orang-orang yang direkrutmen secara langsung, aksi-aksi yang dramatis dan menarik perhatian. Para oknum teroris menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda melalui konten-konten dan membuat forum dan grup untuk menyebarkan propaganda. Media sosial juga digunakan untuk meneror atau mengintimidasi individu atau kelompok yang menjadi musuh mereka. Yang selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang membuat seseorang melakukan terorisme adalah lingkungan yang tidak stabil dan konflik, keterbelahan dan kehilangan identitas, pengaruh media dan teknologi yang tidak seimbang, dan diskriminasi atau kekerasan yang terus-menerus, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tidak diatasi. Selanjutnya adalah faktor manusia. Kurangnya pendidikan dan kesempatan. Kurangnya pendidikan dan kesempatan dapat membuat individu lebih rentan dan terhadap radikalisasi dan rekrutmen teroris. Individu yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki harapan mungkin lebih mudah terpengaruh oleh pesan kelompok terorisme. Diskriminasi dan rasisme. Diskriminasi dan rasisme dapat menciptakan rasa sakit dan kemarahan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kekerasan. Ketidaktahuan dan ketakutan. Ketidaktahuan dan ketakutan tentang terorisme dapat menyebabkan prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan isolasi yang dapat membuat individu lebih rentan terhadap radikalisasi.
Gagal paham media. Liputan media tentang terorisme terkadang sensasional dan hiperbolik. Hal ini dapat menyebabkan ketakutan dan kepanikan yang tidak perlu dan dapat bermanfaat bagi kelompok terorisme yang ingin merekrut anggota dan menginspirasi serangan. Dampak dari terorisme: kematian dan luka yang tidak perlu, trauma dan stres yang dapat berlangsung lama, kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan, penghancuran infrastruktur dan fasilitas umum, meningkatkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat, meningkatkan konflik dan perpecahan antara masyarakat. Yang selanjutnya adalah solusi. Solusi untuk menghadapi terorisme ini yaitu meningkatkan pendidikan dan kesempatan, memberi akses kepada pendidik dan peluang kerja yang berkualitas dapat membantu mengurangi kemiskinan, ketidakadilan, dan memarginalisasi yang merupakan faktor resiko terorisme. Yang kedua, mempromosikan toleransi dan inklusi. Mempromosikan toleransi, pemahaman, dan rasa hormat antara kelompok yang berbeda dapat membantu mengurangi prasangka, diskriminasi, dan polarisasi yang dapat berkontribusi pada terorisme. Selanjutnya, memperkuat penegakan hukum dan intelijen. Meningkatkan penegakan hukum dan upaya intelijen dapat membantu mengintimidasi, melacak, dan menangkap individu atau kelompok teroris. Meningkatkan menangani trauma dan gangguan mental. Menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses dapat membantu individu yang rentan terhadap radikalisasi karena trauma atau gangguan mental. Selanjutnya, mengatur media sosial. Membatasi penggunaan media sosial oleh kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota dapat membantu mengurangi dampak negatif media sosial terhadap terorisme. Yang terakhir, memprioritaskan dialog dan diplomasi. Mengatasi konflik politik dan sosial secara damai melalui dialog dan diplomasi dapat membantu mengurangi kondisi yang kondusif bagi terorisme. Dampak terorisme. Terorisme adalah tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman. Kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis. Dampak dari terorisme sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utama dari terorisme. 1. Dampak terhadap korban. Kehilangan nyawa. Terorisme seringkali menyebabkan kehilangan nyawa manusia secara tragis dan tidak dapat diperbaiki. Luka dan cedera. Korban yang selamat seringkali mengalami luka fisik dan serius. Kehilangan anggota tubuh atau cacat permanen. Trauma fisiologis. Korban terorisme juga bisa mengalami trauma psikologis seperti gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kecemasan, dan depresi. 2. Dampak terhadap masyarakat. Ketakutan dan kecemasan. Terorisme menimbulkan ketakutan dan kecemasan di antara masyarakat yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan rutinitas sehari-hari. Moralisasi dan diskriminasi. Tindakan terorisme dapat memperdalam perbedaan sosial dan budaya, serta meningkatkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Erosi kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi dapat menurun jika masyarakat merasa tidak aman atau merasa bahwa pemerintah tidak dapat melindungi mereka. 3. Dampak terhadap ekonomi. Kerugian ekonomi. Terorisme dapat merusak infrastruktur bisnis dan industri. Industri lokal menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
investasi. Investor mungkin enggan untuk menanamkan modal wilayah yang rentan terhadap terorisme yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Biaya keamanan yang tinggi. Pemerintah dan perusahaan harus mengomunikasikan daya yang signifikan untuk meningkatkan keamanan yang dapat membebani anggaran dan mengurangi investasi di bidang lain. 4. Konsep dan urgensi terorisme. Konsep terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut atau mengintimidasi masyarakat sipil yang biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan politik. Kekerasan ini dapat berupa serangan fisik seperti bom dan penembakan, dan juga dapat berupa serangan non fisik yang seperti ancaman atau propaganda. Urgensi terorisme. Terorisme adalah masalah yang mendesak karena merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas masyarakat. Terorisme dapat menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan properti, dan rasa takut yang meluas. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada ekonomi dan pariwisata. Berikut adalah beberapa alasan mengapa terorisme adalah masalah yang mendesak. Yang pertama, terorisme dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Serangan terorisme telah menewaskan ribuan orang di seluruh dunia. Yang kedua, terorisme dapat menyebabkan kerusakan properti. Serangan terorisme dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur, bisnis, dan rumah. Yang ketiga, terorisme dapat menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang meluas. Orang-orang mungkin takut pergi ke tempat-tempat umum atau melakukan aktivitas normal mereka karena takut menjadi sasaran terorisme. Yang keempat, terorisme dapat berdampak negatif pada ekonomi. Wisatawan mungkin enggan mengunjungi negara-negara yang dianggap beresiko tinggi terorisme, dan bisnis mungkin enggan berinvestasi di negara-negara tersebut. Yang kelima, terorisme dapat merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Apa diperlukannya urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan adalah hal yang penting karena Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Beberapa alasan pentingnya bagi Indonesia. Pertama, keberagaman etnis dan budaya. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, dan agama. Kedua, geopolitik dan geostrategis. Indonesia terletak di wilayah yang strategis dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan beberapa negara. Yang ketiga, ancaman terorisme dan radikalisme. Indonesia pernah mengalami serangan terorisme yang tragis. Bela negara dan ketahanan nasional penting untuk melindungi warga negara dari ancaman ini dan menjaga stabilitas dalam negeri. 4. Perlindungan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan hutan. Tantangan ketahanan nasional mencakup perlindungan sumber daya ini dari eksploitasi berlebihan atau pencurian oleh pihak asing. Yang kelima, teknologi dan keamanan cyber. Di era digital, ancaman terhadap keamanan cyber semakin meningkat. Indonesia perlu memiliki sistem ketahanan nasional yang kuat untuk melindungi infrastruktur kritis dari serangan cyber. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Stabilitas nasional yang kuat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan nasional dan bela negara membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. 7. Perubahan iklim. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan kenaikan air permukaan laut. Ketahanan nasional melibatkan persiapan dan mitigasi terhadap bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim. Tidak memandang ini seagama, tapi kalau seagama berlainan. Disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika berdialog dengan siswa-siswi SMK Negeri 2 Wonogiri, Jawa Tengah. Tim Densus 88 menggeledah 2 rumah terduga jaringan teroris Rabu siang. Hal-hal yang bertentangan dengan terorisme meliputi 1. Perdamaian. Mengedepankan dialog, negosiasi, dan kerjasama untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang kedua, keamanan. Upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum dan pengawasan. Yang keempat, hukum dan keadilan.
menegakkan hukum dan keadilan untuk semua, termasuk upaya melawan, mengadili, dan tindakan terorisme. 5. Edukasi dan kesadaran. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme, serta pentingnya toleransi dan inklusi. Berikut analisis perbandingan kedua video tersebut. Pada video pertama, video terorisme dapat memicu ketakutan dan radikalisasi. Video terorisme biasa bertujuan untuk mempropaganda kekerasan dan kebencian. Sedangkan video yang kedua, video yang bertentangan tentang terorisme, bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Ini dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya terorisme, mempromosikan empati dan pengertian, dan menginspirasi tindakan melawan terorisme. Menggunakan berbagai metode termasuk penegakan hukum, intelijen, dan deradikalisasi. Sekian dari hasil pemaparan kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.